Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Melani Putri dengan NIM 2414010026. Di sini saya akan menyampaikan materi tafsir tarbawi, yaitu Al-Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. صدق الله العظيم. Terjemahan Al-Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali, itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan asbabun nuzul dari ayat 127 sampai ayat 129. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ada orang yang masuk ke rumah orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu. Bahkan langsung memanggil penghuni rumah dari dalam bahkan langsung meminta izin terlebih dahulu. Bahkan langsung memanggil penghuni rumah dari dalam. Kebiasaan tersebut dapat mengganggu privasi dan menimbulkan ketidaknyamanan. Karena itu, Allah menurunkan ayat ini untuk mengatur etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Riwayat lain menyebutkan bahwa seorang wanita mengadu kepada Rasulullah bahwa ada orang yang sering masuk ke rumahnya tanpa izin, sehingga ia merasa terganggu. Maka turunlah ayat yang merintahkan kaum beriman agar meminta izin dan memberi salam sebelum memasuki rumah orang lain. 29 kemudian menjelaskan pengecualian, yaitu dibolehkan memasuki tempat-tempat umum atau bangunan yang memang disediakan untuk kepentingan bersama dan tidak dihuni secara pribadi, selama tidak menimbulkan gangguan atau pelanggaran hak orang lain. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah memerintahkan orang-orang beriman agar tidak memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin dan mengucapkan salam. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan privasi dan menjaga pemilik rumah. Seorang tidak boleh melihat atau mengetahui keadaan rumah orang lain tanpa izin pemiliknya. Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa jika seorang tidak mendapatkan izin untuk masuk, maka ia harus kembali dengan lapang dada dan tidak merasa tersinggung. Sikap tersebut lebih suci dan lebih baik di sisi Allah karena menunjukkan penghormatan terhadap hak orang lain. Dalam tafsir Al-Misbah,
Dalam tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini merupakan dasar penting dalam membangun masyarakat yang beradab. Meminta izin bukan sekedar formalitas tetapi bentuk penghormatan terhadap ruang pribadi, dan kehormatan Islam sangat menghargai privasi, sehingga bahkan anggota keluarga pun diajarkan adab meminta izin pada waktu-waktu tertentu. Ayat 29 ini menjelaskan bahwa aturan meminta izin tidak berlaku secara mutlak untuk semua tempat-tempat yang terbuka untuk umum seperti pasar, penginapan, kantor pelayanan, atau bangunan yang memang disediakan untuk kepentingan bersama. Boleh dimasuki tanpa prosedur izin khusus selama tetap menjaga sopan dan santun. Saya akan menyampaikan nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai ayat 29. Yang pertama yaitu pendidikan adab dan kesopanan. Ayat ini mengajarkan pentingnya bersikap sopan ketika berkunjung ke rumah orang lain. Meminta izin dan mengucapkan salam merupakan bentuk penghormatan terhadap pemilik rumah. Selanjutnya yaitu pendidikan menghargai privasi. Islam mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak atas privasi dan ketenangan hidupnya. Karena itu, seorang tidak boleh masuki atau melihat keadaan rumah orang lain tanpa izin. Selanjutnya yaitu pendidikan akhlak sosial. Memberi salam sebelum masuk rumah menumbuhkan rasa persaudaraan, kasih sayang, dan hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat. Pendidikan disiplin dan taat aturan. Ayat ini mendidik umat Islam agar terbiasa mengikuti aturan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, meskipun aturan tersebut tampak sederhana. Selanjutnya yaitu pendidikan rendah hati. Jika tidak diberi izin masuk, seseorang itu diajarkan untuk menerima dengan lapang dada dan tidak memaksa kehendaknya. Sikap ini melatih kerendahan hati dan pengendalian diri. Selanjutnya saya akan menyampaikan nilai-nilai pendidikan Selanjutnya, saya akan menyampaikan nilai-nilai pendidikan yang ke-6, yaitu pendidikan menjaga kehormatan. Rumah dalam Islam itu dipandang sebagai tempat yang memiliki kehormatan. Menjaga adab terhadap rumah orang lain berarti menjaga kehormatan pemiliknya. Nilai pendidikan yang terakhir yaitu pendidikan tanggung jawab sosial. Ayat ini membentuk masyarakat yang saling menghormati hak dan batas masing-masing, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, dan penuh etika. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.